Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di hari pertama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dalam kesempatan yang indah ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang mana kisah ini sangat menarik untuk kita simak bersama, yaitu kisah Qais bin Sirmah, petani yang pingsan saat puasa Ramadan pertama kali diwajibkan. Suatu hari, sahabat Rasulullah dari kalangan Ansor bernama Qais bin Sirmah al-Ansori berpuasa. Sehari-hari ia berprofesi sebagai petani kurma sehingga kerja di ladang. Ketika waktu berbuka tiba, Qais bin Sirmah pulang ke rumahnya dan bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah kita mempunyai makanan hari ini?" Istrinya pun menjawab, "Maafkan aku wahai suamiku, hari ini kita tidak mempunyai makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu." Ucap sang istri dengan hati yang perih dan pedih. Qais bin Sirmah yang kerja seharian tentu merasakan yang namanya capek, letih, lesu, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya Qais bin Sirmah pun tertidur. Istrinya yang datang dengan membawa makanan pun tidak tega untuk membangunkan sang suami. Sang istri hanya mampu bergumam, "Kasihan engkau wahai suamiku." Keesokan harinya, Qais bin Sirmah yang belum makan, belum minum semalaman, akhirnya jatuh pingsan. Sehingga kabar tersebut pun terdengar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu syiyama ilal layl ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa diri kamu tidak dapat menahan diri kamu sendiri. Akan tetapi Allah menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurlah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagi kamu. Makan dan minumlah hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam. Akan tetapi janganlah kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Ketika kamu beriktikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala tentu membawa informasi yang jelas antara waktu berbuka dan waktu sahur. Umat muslim pun begitu bergembira ketika mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tersebut turun. Karena ketentuan-ketentuannya sudah jelas, karena tidak ada lagi kesulitan bagi umat muslim. Dan semoga
kisah Qais bin Sirma ini, ya, petani yang pingsan saat puasa Ramadan pertama kali diwajibkan ini menjadi motivasi buat kita dalam menjalani ibadah puasa di Ramadan kali ini 1444 Hijriah. Dan marilah kita untuk senantiasa merajut keberkahan hidup dengan menjadikan Ramadan sebagai sarana peningkatan amal soleh yang berkualitas dan totalitas. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekira ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.